Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Khairia dan rekan-rekan saya yaitu Salsa Dwi Aprina, Siti Ramadhani, Audi Rehan Anjani Purba, dan Afni Maharani Harahap. Nah, di sini kami akan membahas tentang laporan uji coba tes dan juga non-tes. Nah, saya akan membahas tentang data guru dan juga data siswa. Di sini data guru ada Maya Anis Aprina SPD, mengajar di SDN Alur 2 Langkat. Kemudian ada Sri Susmayanti ST, mengajar di Miss Ulumul Quran. Ada Anisya Fitri RSPD, mengajar di Miss Ulumul Quran. Ada Umi Kulsum SPD, mengajar di Miss Ulumul Quran. Ada Nurhayati SPD, mengajar di Min 3 Simalungun. Ada Ida Sriani SPD, mengajar di SDN Air Hitam Langkat. Ada Gita Daniati SPD, mengajar di SD Swasta Muhammadiyah 18 Medan. Ada Muksin SPDI, mengajar di Miss Nurul Iman. Nah, untuk data siswa ada Adelia Ramadhani, asal sekolah di SDN Alur 2 Langkat. Ada Alifa Salmi, asal sekolah di SDN Alur 2 Langkat. Ada Dimas Aditya, asal sekolah di SDN Alur 2 Langkat. Nah, selanjutnya ada lembar instrumen penilaian. Di sini yang pertama ada instrumen penilaian pilihan berganda. Nah, untuk pilihan berganda, di sini kami akan menguji kepada guru dengan jumlah soal berjumlah 20 soal dengan option sebanyak 5, ada A, B, C, D, dan E. Kemudian, untuk selanjutnya adalah instrumen penilaian angket. Nah, untuk angket itu terdapat identitas yang terdiri dari nama madrasah, kemudian nama peserta didik, mata pelajaran atau kelas, dan hari dan juga tanggal. Yang kedua ada petunjuk kerja yang terdiri dari mengisi identitas, kemudian membaca dengan teliti pernyataan yang tertulis pada kolom, kemudian memberikan jawaban dengan jujur atas pernyataan pada kolom dengan memberi tanda centang pada kolom tersebut. Nah, pada tabel terdapat komponen penguasaan materi. Nah, kemudian ada pernyataan, ada penilaian. Ada penilaian ini terdiri dari TP. TP itu untuk tidak pernah, KD untuk kadang-kadang, SR untuk sering, dan juga terdapat skor. Untuk TP skornya adalah 0. Kemudian untuk KD atau kadang-kadang skornya adalah 1, dan untuk SR atau sering itu skornya adalah 2. Kemudian untuk komponen kemahiran dalam mengajar, begitu juga selanjutnya. Nah, untuk instrumen penilaian observasi. Nah, di sini terdapat format observasi guru dalam KBM. Ada nama guru, kemudian ada materi pokok, ada kelas atau semester. Nah, petunjuk kerjanya yaitu di sini terdapat tabel terdiri dari pendahuluan, aspek yang dinilai, kemudian skor perolehan. Untuk nilainya ada 5, 4, 3, 2, 1, dan juga terdapat keterangan. Nah, di sini ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Masing-masing itu diberi dengan skor. Untuk skor 5 itu sangat baik, untuk skor 4 itu baik, untuk skor 3 itu cukup, untuk skor 2 itu kurang, dan untuk skor 1 itu sangat kurang. Selanjutnya ada instrumen penilaian produk. Nah, untuk format penilaian produk itu terdiri dari nama produk, kemudian nama siswa, dan juga kelas. Untuk aspek di sini ada perencanaan yang terdiri dari desain dan kemudian tahapan pembuatan.
Skornya gitu juga, ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Kemudian ada proses pembuatan yang terdiri dari persiapan alat dan bahan. Kemudian ada teknik pembuatan, ada K3, keselamatan, keamanan, dan kebersihan. Itu juga dinilai skornya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian juga ada hasil produk. Ada bentuk fisik, keberfungsian, dan estetika. Nah, di sini untuk skor 1 itu sangat kurang, untuk skor 2 itu kurang, untuk skor 3 itu cukup, untuk skor 4 itu baik, dan untuk skor 5 itu sangat baik sekali. Selanjutnya ada instrumen penilaian portofolio. Nah, untuk portofolio ini terdapat juga petunjuk berupa berikan penilaian kompetensi, kepribadian, dan sosial guru dengan cara melingkari angka pada kolom. Untuk aspek yang dinilai, kemudian juga ada terdapat dari skor. Skornya juga sama, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk skor 1 itu sangat tidak baik atau sangat rendah. Kemudian untuk skor 2 itu tidak baik atau rendah. Kemudian untuk skor 3 itu kurang baik atau kurang tinggi. Kemudian untuk skor 4 ada baik dan atau tinggi. Dan untuk skor 5 itu sangat baik atau sangat tinggi. Kemudian skor-skor tersebut ditotalkan. Nah, selanjutnya adalah koreksi dari guru. Koreksi pilihan berganda. Untuk koreksi oleh Ibu Maya Anis Aprina itu untuk soal nomor 14 pada option B, kurang dapat dipahami. Kemudian yang kedua ada pada soal nomor 3 itu terlalu sangat mudah. Kemudian koreksi dari Ibu Anisya Fitri RSPD untuk soal nomor 17 itu kurang tepat. Nah, untuk koreksi angket, koreksi dari guru adalah pada soal nomor 5 dalam bagian kemahiran dalam mengajar itu memiliki pernyataan yang rancu. Seharusnya lebih diperjelas apakah guru menjelaskan materinya kurang paham ataupun kurang menarik. Kemudian di nomor 1 bahasanya juga kurang diperhalus dan bisa diganti dengan kalimat sebelum memulai pelajaran hari ini, apakah guru kalian menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran hari ini? Selanjutnya, di penguasaan materi juga ada kalimat yang kontrak, yaitu bahasa mudah dan sangat sulit dipahami. Seharusnya salah satu dari kata tersebut dihilangkan agar tidak membuat peserta didik kebingungan dalam memasukkan penilaian tentang guru. Pada saat guru menjelaskan, kalian merasa cepat bosan. Dan nomor 9 seharusnya kalimatnya lebih diperhalus dengan kalimat guru tidak membantu kalian saat kalian kesusahan dalam memahami materi yang dijelaskan. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materinya di mana hasil dari kelompok kami yakni validitas isi. Validitas isi ini terbagi menjadi dua, yakni validitas isi untuk pilihan berganda dan validitas untuk angket. Yang pertama itu validitas isi pilihan ganda. Di sini kami menggunakan dua validator, yakni Maya Anis SPD dan Nur Hayati SPD. Dan dari hasil validator tadi kami masukkan ke dalam tabel, di mana hasil XB itu berjumlah 142, sedangkan XB kuadrat itu ada 1018 dan XR itu ada 10.100 dan hasil XIR kuadrat ada 514. Nah, setelah dapat nilai mentahnya tadi, kemudian kamu masukkan ke dalam rumus, di mana yang pertama itu ada nilai JKB, yakni 1/R sigma XB kuadrat dikurang sigma XB kuadrat per NT. Langsung saja kita masukkan 1/2 dalam kurung 1018 dikurang 142 kuadrat per 40. Nah, hasilnya itu 504, 9 dikurang 504, maka hasilnya ada 5.
Kemudian untuk nilai persamaan JKK ada 1/6 sigma XR kuadrat dikurang dalam kurung sigma XB kuadrat per NT. Nah, kemudian dimasukkan nilainya 1/20 dalam kurung 10.100 dikurang 142 pangkat 2 per 40 sama dengan 505 dikurang 504 sama dengan 1. Dan untuk JKT sama dengan sigma XIR kuadrat dikurang sigma XB kuadrat per NT. Di sini ada 514 dikurang 142 kuadrat per 40 sama dengan 514 dikurang 505, maka hasilnya itu ada 10. Sedangkan untuk JKE sama dengan JKT dikurang JKR dikurang JKB sama dengan 10 dikurang 1 dikurang 5 sama dengan 4. Maka kita masukkan lagi ke rumusnya, yakni JKB sama dengan JKB per DBB sama dengan 5/19, maka hasilnya itu adalah 0,26. Sedangkan untuk RJKE sama dengan JKE per DBE sama dengan 4/19 KR dikurang JKB sama dengan 10 dikurang 1 dikurang 5 sama dengan 4. Maka kita masukkan lagi ke rumusnya, yakni RJKB sama dengan JKB per DBB sama dengan 5/19, maka hasilnya itu adalah 0,26. Sedangkan untuk RJKE sama dengan JKE per DBE sama dengan 4/19, hasilnya itu 0,210. Dan untuk nilai hasil akhir atau R, yakni RJKB dikurang RJKE per RJKB sama dengan 0,26 dikurang 0,21 per 0,26. Maka hasilnya dapat kita temukan, yakni 0,19. Nah, 0,19 ini masuk ke dalam kategori permasalahan atau pemecahan masalah tidak memadai. Nah, tadi kan kita sudah membahas untuk validitas pilihan berganda, kemudian kita masuk ke validitas isi atau angket. Nah, di sini kita juga memakai memakai dua validator, di mana hasil XB-nya itu 126, kemudian XB kuadrat itu ada 646, dan XR kuadrat itu ada 8192, dan XIR kuadrat itu 420. Nah, hasil itu kemudian kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya tadi, seperti validitas pilihan berganda. Masuk langsung saja ya ke persamaan R sama dengan RJKB dikurang RJKE per RJKB sama dengan 1,74 dikurang 0,14 per 1,74. Nah, dapatlah hasilnya, yakni 0,919. Nah, dari hasil itu 0,9, maka validitas untuk angket ini dapat dikategorikan sangat memadai. Baik, saya akan melanjutkan materinya itu yang mengenai validitas konstruk. Validitas konstruk adalah sebuah gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Nah, validitas konstruk. Nah, di sini saya akan pertama menjelaskan validitas konstruk tes pilihan ganda, di mana pada pilihan ganda ini terdiri dari butir soal pilihan ganda itu 20. Nah, validator yang mengujinya adalah bernama Anisha SPD, Sri Susmayanti, dan Umi Kalsum. Nah, di sini yang termasuk valid ada 11 dan tidak valid ada 9. Nah, yang di sini butir soal yang tidak valid ada di nomor 4, di nomor 6, di nomor 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, dan terakhir nomor 18.
Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai validitas konstruk angket. Nah, di sini butir angketnya terdiri dari 20 juga, di mana validator yang mengujinya yaitu ada 3. Yang pertama Adelia Ramadhani, Alifa Saimi, dan Dimas Aditya. Butir angket yang termasuk valid ada 7 dan tidak valid ada 13. Yang valid yaitu nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 11, nomor 14, dan terakhir nomor 19. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai validitas konstruk. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang validitas empiris. Nah, validitas empiris ini adalah validitas pilihan berganda dan angket. Nah, dalam validitas empiris pilihan berganda ada daya pembeda yang dimana 20 soal kebanyakan mudah dan sangat mudah. Sisanya itu 2 yang sulit dan 1 yang sangat sulit. Kemudian ada reliabilitas dari pilihan berganda. Nah, yang dimana soal pilihan berganda yang valid itu ada 11 nomor dengan kategori yang sangat rendah. Kemudian kita masuk ke angket. Nah, angket ini soalnya yang valid ada 7 dengan reliabilitas sangat tinggi 1 dan tinggi 6. Dengan rata-rata keterangan koefisien korelasinya itu di atas 0,70 sampai 1,0. Sekian, berikutnya saya kembalikan kepada teman saya. Saya, Audrian Anjani Purba, akan membahas tentang kedudukan guru. Yang dimaksud dengan kedudukan guru dalam kelompoknya adalah letak seorang guru dalam urutan tingkatan. Dalam istilah yang umum di lingkungan kita disebut dengan ranking. Untuk dapat diketahui ranking dari guru di suatu sekolah, maka harus diadakan pengurutan nilai guru tersebut dari yang paling atas sampai yang paling bawah, sehingga dengan mudah dapat ditentukan nomor yang menunjukkan kedudukan guru dalam tingkatannya. Ada banyak cara untuk menentukan ranking atau kedudukan guru dalam kelompoknya. Yang pertama dengan ranking sederhana atau simple rank, yang kedua ranking presentasi, yang ketiga standar deviasi, dan yang terakhir dengan menggunakan Z-score. Nah, pada penelitian ini kami memilih untuk menentukan ranking atau kedudukan guru dalam kelompok dengan cara ranking sederhana atau simple rank. Simple rank adalah urutan yang menunjukkan letak atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 guru di sekolah Miss Ulumul Quran. Yang pertama Umi Kalsum SPD, Sri Susmayanti ST, dan Anisya Fitri RSPD. Nah, simple rank dari ketiga guru tersebut, Anisya Fitri RSPD mendapat skor 85 dengan ranking 1, Sri Susmayanti ST dengan skor 80 mendapat ranking 2, dan yang terakhir Umi Kalsum SPD dengan skor 65 dengan dapat ranking 3. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.